Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dalam kegiatan workshop SIHA 2.0 Kabupaten Malang. Berikut adalah materi mengenai pengenalan menu SIHA 2.0. Kami berharap dengan paparan nanti teman-teman dapat memahami alur input data di SIHA 2.0 sehingga nanti lebih mudah dalam melakukan proses entry data. Alamat SIHA 2.0 adalah ada dua. Untuk latihan yang digunakan adalah belajar-sihapim.kemkes.go.id. Untuk laporan real yang digunakan alamatnya sihapim.kemkes.go.id. Catatan, kita tidak diizinkan untuk menginput data dummy atau data coba-coba jika menggunakan alamat real, yaitu sihapim.kemkes.go.id. Salah satu alasannya mungkin bisa disampaikan bahwa sampai saat ini belum terdapat fitur untuk menghapus data entry. Baik, jadi kita latihan, kita menggunakan alamat URL belajar-sihapim.kemkes.go.id. Awal mula kita masuk ke SIHA 2.0, kita akan diarahkan ke halaman login, di mana kita diminta untuk memasukkan username dan password. Password dengan kata sandi PWD huruf kecil semua. Untuk username ini di 2.0 dibagi menjadi username untuk beberapa akun, yaitu akun RR, akun dokter, akun IMS, laboratorium, akun farmasi, dan layanan. Kombinasi username-nya adalah kode Vaskes, diikuti underscore, dan diikuti dengan kode akun. Sebagai contoh, jika kode Vaskes kita 01070001, maka kode untuk RR username-nya adalah 01070001 underscore RR huruf kapital. Kemudian untuk dokter adalah 01070001 underscore dokter, D-nya huruf besar. Kemudian 01070001 underscore dokter IMS, D-nya besar, N-nya kecil. 010701 underscore lab, 010701 underscore pharma, dan 010701 underscore layanan 1. Setelah kita masuk, kita akan diarahkan tampilan dashboard seperti ini. Dashboard ini jika boleh kita kelompokkan, sebetulnya terdiri dari 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu berisi tentang menu-menu perintah untuk melakukan proses input data ataupun proses memproses laporan, ataupun menu untuk melakukan stock adjustment, pengolahan obat dan reagen. Kemudian berikutnya adalah kelompok tampilan yang menampilkan informasi hasil kegiatan pada bulan berjalan. Dan yang berikutnya adalah menampilkan tentang data pasien yang berkunjung pada hari ini. Yang menarik teman-teman, di SIHA 2.0 itu ditampilkan adalah perkiraan jumlah kunjungan ODA pada bulan ini. Jadi informasi ditampilkan di SIHA 2.0. Ini sebetulnya adalah memberikan peringatan pada kita di layanan agar segera melakukan pelacakan secara dini jika terdapat pasien yang tidak berkunjung di bulan ini. Sebagai misalkan, jika diperkirakan ada 40 orang ODA yang seharusnya berkunjung, ternyata mendekati akhir pelaporan hanya berkunjung 50%, maka kita bisa langsung telusur data
dan kemudian segera melakukan langkah-langkah pelacakan secara dini untuk mencegah terjadinya lolos follow up. Pada fitur ini bisa dikatakan SIA 2.0 adalah sudah amazing. Sistemnya amazing banget, mencegah lolos follow up dengan peringatan. Nah, kemudian ini adalah menu dashboard RR. Ya, kalau dikelompokkan menunya sebelumnya adalah kelompok menu untuk input data, yaitu perintah data pasien dan menu kunjungan. Berikutnya, kelompok report atau menampilkan laporan hasil rekap dari apa yang telah kita entry. Kembali ke data input, menu data pasien itu digunakan untuk meregistrasi setiap pasien yang baru berkunjung di layanan. Lainnya sebuah database dan wajib menggunakan NIK. Nah, ini akan ditambahkan oleh akun RR. Lainnya tidak bisa. Setelah kita melakukan registrasi pasien, baru kemudian kita bisa menambahkan kunjungan melalui menu kunjungan. Oke, lanjut. Berikutnya adalah tampilan menu dashboard dokter, hampir sama dengan RR. Jadi dashboard RR dokter IMS sama. Kemudian menu dashboard laboratorium bertambah dengan menu pengelolaan logistik laboratorium. Kemudian menu farmasi hampir sama, ketambahan dengan menu pengelolaan logistik HIV/AIDS. Kemudian menu dashboard layanan 1 dan layanan 2 yang sama. Nah, akun layanan 1 dan 2 itu berfungsi untuk mengatur logistik secara umum. Kalau sama-sama dikelola farmasi, untuk akun farmasi itu lebih dikhususkan untuk mengelola logistik yang langsung diberikan kepada klien atau pasien. Jadi ketika kita melakukan layanan pada pasien, maka yang digunakan adalah akun farmasi. Tetapi untuk proses permintaan, pengiriman, distribusi dari logistik menggunakan akun layanan 1 dan akun layanan 2. Alur awal mula menjalankan SIA 2.0 adalah harus input stok dulu. Nah, ini sebetulnya sudah dikasih kode oleh SIA 2.0 di awal tampilan, bahwa kita bacakan ya. Aplikasi ini digunakan untuk mencatat dan melaporkan tes dan pengobatan HIV, tes dan pengobatan IMS, distribusi dan pemakaian komoditas logistik. Sistem ini sebetulnya dirancang bersambung dengan manajemen logistik. Nah, jadi sebagai mudahnya adalah ketika kita melakukan testing HIV memakai reagen dan digunakan, maka otomatis stok komoditas logistik akan berkurang otomatis. Nah, jadi di SIA 2.0 ini input tes HIV tidak bisa dilakukan jika stok logistik reagen tidak ada atau belum diinput. Demikian juga input terapi pengobatan atau pemberian obat tidak bisa dilakukan jika tidak ada stok obat. Teman-teman, untuk pengelolaan logistik ini sekali lagi dilakukan dan dipantau oleh petugas farmasi layanan. Berikutnya ada alur input data SIA 2.0. Nah, alur ini sebenarnya berkaitan dengan peran masing-masing akun dalam sistem SIA. Jadi, alur ini
itu berbeda dengan alur layanan pasien. Harus dibedakan, harus bedakan. Jadi alur input data ini sebetulnya lebih pada penyederhanaan agar proses inputnya lebih cepat dan lebih mudah. Nah, berikut gambarannya. Untuk alur input tes HIV di SIA 2.0 dimulai dari RR, mengisi data pasien, menambahkan jumlah kunjungan, yaitu kunjungan tes HIV. Setelah RR mengisi, baru lab bisa membuka akunnya untuk mengisi hasil lab tes HIV. Jika hasilnya reaktif, maka giliran dokternya nanti akan membuka akun untuk mengubah status ODA menjadi dalam perawatan, mengisi data PMO, atau mengisi data perawatan. Jika dokter sudah selesai, kemudian berlanjut farmasi akan bisa memberikan resep obat, dan akhirnya RR mengakhiri dengan klik kunjungan selesai. Jika hasilnya non-reaktif, maka setelah dari lab, maka langsung menuju RR. Sekali lagi teman-teman, alur input data berbeda dengan alur layanan. Nah, satu poin penting di sini adalah lab tidak akan bisa mengisi hasil lab tes HIV jika stok logistik reagen belum dimasukkan ke dalam sistem. Demikian farmasi tidak bisa memberikan resep obat jika stok logistik belum dicatat dalam sistem. Berikutnya ada alur input tes IMS di SIA 2.0. Hampir sama dengan tes HIV, cuma ada perbedaannya. Di IMS akan dimulai dengan RR mengisi data pasien, menambah kunjungan tes IMS. Kemudian setelah itu giliran dokter ya IMS akan mengisi keluhan pasien dan pemeriksaan fisik termasuk rujuk jika diperlukan. Setelah selesai, kemudian baru lab bisa mengisi hasil lab IMS. Jika hasilnya positif atau reaktif, maka berganti dokter IMS akan membuka akun lagi dan melakukan input hasil diagnosa penyakit IMS berdasarkan sindrom klinis atau pendekatan lab. Ketika sudah selesai, maka berlanjut farmasi memberikan resep obat dan diakhiri dengan RR klik kunjungan selesai. Tetapi jika hasilnya non-reaktif atau negatif, maka dari lab akan langsung ke RR untuk ditutup dengan klik kunjungan selesai. Jika tes HIV dan IMS dilakukan bersamaan, maka alurnya RR akan menambahkan jumlah kunjungan tes HIV dan IMS itu bersamaan. Alurnya akan mengikuti alur seperti sebelumnya. Jadi RR, kemudian dokter IMS akan menuju lab akan memeriksa IMS dan tes HIV. Jika hasil IMS positif atau reaktif, dokter IMS akan mendiagnosa dan menulis hasilnya. Ketika selesai, kemudian akan ke farmasi. Demikian juga jika hasil lab tes HIV-nya reaktif, maka dokter akan membuat status dan kemudian farmasi memberikan obat dan RR kembali akan klik kunjungan selesai. Demikian teman-teman alur input data yang simple ya. Cuma rumitnya kan memang bukan rumit sih, tantangannya memang diharuskan peran masing-masing. Salah satu tidak menjalankan proses, maka proses input data itu akan berhenti di tengah jalan. Baik teman-teman, demikian yang bisa kami sampaikan. Jadi poinnya adalah sebelum memulai kita harus
melakukan stok logistik. Itu yang nanti berikutnya teman-teman akan kita bantu dengan tutorial bagaimana membuat stok logistik. Demikian saya Mukhlas, pengelola program HIV Kabupaten Malang, mengucapkan terima kasih atas kerjasama teman-teman dan bantuan teman-teman selama ini untuk program HIV AIDS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.